Undang-undang fidusia itu sudah jelas dilarang menyewakan, meminjamkan atau lagi memindahtangankan. Artinya kita meminjamkan kunci mobil tersebut atau kendaraan tersebut kepada istri pun nggak boleh secara harfiah. Nah, balik ke putusan Mahkamah Konstitusi tadi, kalau menurut saya kalau unit objek jaminan tersebut sudah pindah tangan, secara nggak langsung tidak berlaku lagi. Kenapa enggak? Itu sudah bisa dilakukan eksekusi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat dunia hukum. Selamat datang Bung Abadi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Leasing untuk wilayah Sumatera Selatan, saya sering dengar narasumber masalah leasing ini dari Pak Abadi ya. Sebenarnya apa sih leasing itu? Leasing ya. Mungkin kalau kita bicara tentang secara garis umum ya, masyarakat pasti tahu lah bahwa leasing ini adalah satu kegiatan yang merupakan satu perusahaan non perbankan. Jadi lembaga pembiayaan non perbankan yang membantu. Bukan ecak-ecak perbankan. Bukan ecak-ecak perbankan. Jadi leasing ini sebenarnya membantu masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Tapi barang ini yang jelas secara kredit, tetapi bukan dari lembaga perbankan. Non perbankan. Ya, bukan dari lembaga perbankan. Jadi dari bukan koperasi juga ya? Bukan koperasi. Karena leasing ini dalam pengawasannya di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Oh, sama di bawah OJK. Sama OJK. Sebenarnya apa sih, kan tadi produk tuh, beli barang. Apa saja sih jenis-jenis leasing yang saat ini berada di masyarakat kita? Kalau kita lihat dari POJK 35 2018 ya, kalau tidak salah itu banyak sekali jenis-jenis pembiayaan leasing. Jadi salah satunya ini ada pembiayaan secara angsuran atau pembiayaan konsumen, ada lagi pembiayaan investasi, banyak di situ. Namun secara harfiah masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan ini hampir keseluruhan tahunya leasing itu membiayain kredit kendaraan bermotor. Beli mobil, beli motor. Namun sebenarnya leasing itu yang saya ketahui itu ada juga leasing yang membiayain elektronik tanpa jaminan. Bahkan ada pembiayaan itu sudah biasa, umroh, haji, sampai umroh haji pun ada. Jadi selama ini kalau kita lihat leasing-leasing itu di Palembang dia membiayain kendaraan dengan jaminan BPKB. Nah bahkan ada beberapa rekan-rekan atau klien kami, mereka membiayain leasing tanpa jaminan sekali, umroh dan juga talangan haji. Bahkan tadi yang paling sering itu kan kita bahas KUP, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Itu contohnya adalah pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, syarat-syaratnya itu apakah sama dengan pengajuan di perbankan atau ada syarat-syarat tersendiri? Mungkin gini, kalau di perbankan tentunya beda dengan perusahaan pembiayaan leasing non-bank. Dan kita ketahui bahwa leasing ini pendanaannya itu sebenarnya dapat dari pihak perbankan. Jadi ada dua jenis pembiayaan, ada channeling dan juga ada joint finance. Mungkin itu masyarakat hanya kita kasih tahu sampai sini lah, karena panjang itu tahapan-tahapannya. Jadi kalau untuk pembiayaan yang saya ketahui selama ini, masyarakat pun selagi dia memang layak dan memang tepat guna untuk penggunaan kendaraan tersebut, saya rasa perusahaan pembiayaan pasti akan memberikan approval kredit. Ya, gitu. Tapi sesuai dengan aturan dari OJK dan kebijakan masing-masing perusahaan. Oh, berarti leasing pun tetap prudent sama seperti betul sama perbankan. Sama. Jadi tetap harus ini. Terus
banyak ya. Kalau saya lihat di lapangan tuh, kalau kita jalan-jalan ke mall, Ya. itu banyak orang jualan mobil. Tenang aja Pak, katanya. Kalau lewat leasing kami, walaupun ada di dalam daftar hitam karena pernah macet di perbankan atau pernah macet di kartu kredit, itu tetap bisa approval. Itu memang ada aturan tidak slick atau BI checking, atau memang ada kemudahan dari leasing terhadap si calon debitur. Begini, yang kita lihat di lapangan sekarang ini dari sisi hukum ya. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 pada pasal 35, itu kita dilarang untuk mengajukan atau ingin memiliki kendaraan atau berproses kredit itu memakai nama orang lain. Itu udah jelas. Jadi prakredit itu harus jelas, memang kalaupun kita pengen kredit ya pakai nama kita sendiri, jangan pakai nama orang lain. Oh, berarti itu atas nawarinnya itu bukan atas nama sendiri ya? Iya, ini yang terjadi di lapangan. Berarti bisa pakai nama orang lain. Nah, bahkan saya menganjurkan kepada masyarakat bahwa praktek-praktek seperti ini yang harusnya bukan dilarang ya, harusnya dilarang tapi dihindarkan. Jadi kerugiannya bagi masyarakat, bagi si pemilik kendaraan. Jadi saya pengen kredit nih pakai nama orang lain, kalaupun lancar, ini masalahnya nanti untuk mengambil jaminan objek ataupun jaminan BPKB-nya ini harus orang tersebut, orang nama kontrak. Nah, tapi kebalikannya, kalau saya si pemakai unit ini tidak melakukan kewajiban, artinya nunggak dong. Otomatis yang dipakai nama ini itu pasti akan terblacklist dan akan dilakukan upaya-upaya penagihan, bahkan melakukan upaya pelaporan pidana kepada si pemakai nama. Dan juga yang pasti di slip OJK atau BI checking-nya, nama si pengguna ini pasti ada masuk daftar hitam. Oh, jadi pinjam atas nama orang lain, mobilnya kita pakai, itu pasti ke depannya kalau macet bisa bermasalah. Sebab sekarang kan COVID-19 ini banyak menyebabkan, bukan hanya di lembaga perbankan saja, lembaga non perbankan pun saya yakin semuanya berdampak terhadap COVID-19. Betul. Terus ada restrukturisasi kredit. Ya. Seperti di perbankan itu POJK 11 dan POJK 48 itu yang membuat keringanan terhadap pemberian kredit. Apakah di leasing juga berlaku? Kalau POJK yang saya lihat dengan teman-teman di lapangan, balik-balik lagi ke polisi perusahaan masing-masing. Kalau kebijakan perusahaan masing-masing, kalaupun nggak mungkin ya, contoh di restruktur ya, restrukturisasi itu kan kalau di POJK itu secara garis umum si debitur ini hanya kepada terdampak permasalahan di COVID. Jadi misalnya dia punya usaha, wajib kan itu di restruktur. Tapi kan di lapangan juga kan perusahaan pembiayaan itu pasti kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilewati. Tapi debitur itu ada yang mau, ada yang tidak mau di restruk. Sebab yang beredar saat ini kan di restruk itu jangka waktunya tetap, hanya saja jumlah tagihan per bulan. Contoh, misalnya jumlah tagihan itu 5 juta. Karena di restruk bisa jadi cuma 3 juta. Dan untuk 2 jutanya ditangguhkan pada saat perpanjangan tenor lagi. Kayak gitu. Jadi masyarakat juga harus berpikir ya, perusahaan pembiayaan ini sumber dananya itu berasal dari pihak perbankan. Dan saya yakin tidak semua perbankan tuh menyetujui atau mengapproval pengajuan debitur-debitur ini. Makanya saya bilang tadi, itu balik-balik lagi kebijakan masing-masing perusahaan dalam melakukan upaya melaksanakan POJK tersebut agar tersampaikan kepada masyarakat. Contoh, debitur ini dia mungkin sudah kredit
kita kan 1 Maret lah ya, kita terdampak COVID 1 Maret 2020. Mungkin debitur-debitur yang sampai dengan pembayaran Februari 2020 lancar, pembayaran lancar, tetapi tiba-tiba di Maret dia kena dampak. Artinya kan memang debitur yang seperti ini yang wajib kita tawarkan atau kita approve untuk restructure. Tapi bagaimana kalau debitur yang sudah menunggak 5 bulan ke belakang? Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nah, ini yang harus kita bedakan. Kalau macet. Kalau macet. Terus kalau yang sering, wah banyak lah ya, banyak laporan di media, banyak laporan juga melalui tingkat di kepolisian. Untuk yang macet itu sering kita dengar laporan kepolisian itu leasing menggunakan pihak afiliasi lainnya untuk melakukan penagihan. Sampai-sampai ada yang diambil paksa. Malah kalau di daerah tertentu itu ada namanya, kalau orang ngomong itu mata elang. Mata elang itu sudah tahu itu mobil kredit atau motor kredit yang tidak bayar macet, orangnya lari. Gimana itu, Pak? Jadi gini, masyarakat juga harus kita edukasi bahwa memang perusahaan pembiayaan atau leasing tersebut boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini di POJK 35 itu diatur, kalau nggak salah pasal 48. Jadi perusahaan pembiayaan wajib boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, namun ada syaratannya. Persyaratannya harus berbadan hukum, PIC yang bersangkutan harus bersertifikasi. Jadi banyak, persyaratannya banyak gitu. Nah, dari badan hukum ini kan artinya kan mereka mendapatkan kuasa untuk melakukan penagihan. Nah, penagihan di sini banyak macam. Ada yang secara telepon, ada yang mendatangi untuk melakukan pembayaran kewajiban. Mungkin ada juga yang si debitur tersebut harus melakukan upaya dengan penegasan mungkin agak sedikit keras gitu. Oh, berarti tidak boleh ambil mobil apa motor di tengah jalan kayak yang ini. Saya tidak bisa berpendapat demikian ya. Tapi kalau kita mengacu pada aturan ya, di pasal 15 Undang-Undang Fidusia nomor 42 tersebut, pasal 15 itu bahwa sertifikat jaminan fidusia itu memiliki kekuatan eksekutorial. Nah, jadi kalau debitur sudah terbukti memang benar-benar one prestasi, ya penerima fidusia leasing itu dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia. Apakah langsung eksekusi itu ataukah melalui lembaga peradilan? Yang dikatakan yang lembaga peradilan yang bagaimana nih contoh? Yang bisa dilakukan untuk melakukan suatu eksekusi itu kan melalui pengadilan. Apakah pihak yang diberikan kuasa tadi bisa melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan tersebut? Gini, kalau tidak salah di tahun 2020 awal ya, Januari, itu keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 ya, yang menyatakan bahwa pihak leasing itu tidak boleh melakukan eksekusi ataupun penarikan tanpa melalui pengadilan setempat. Ya. Tapi saya berpendapat, ya dalam putusan tersebut eksekusi melalui penetapan pengadilan ini itu tidak perlu dilakukan apabila debiturnya secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Gimana mau sukarela, yang bayar aja nggak mau. Tapi masalahnya seperti ini, saya melihat kacamata dari pihak kedua belah pihak ya, baik dari leasing maupun masyarakat. Leasing ini dalam melakukan penagihan itu pasti ada tahapan-tahapan. Dia sebelum jatuh tempo, H-3 itu biasanya bisa telepon. Sampai dengan H+5 pun masih komunikasi. Bahkan sampai dengan H+1000 hari pun masih komunikasi. Tinggal yang dikomunikasikan. Komunikasian ini, bisa ini atau tidak. Leasing pasti sudah mengeluarkan mungkin hari ke-7 dia peringatan pertama, hari kedua peringatan, hari ke-14 peringatan kedua, hari ke-21 peringatan ketiga, dan bahkan dia melakukan minta bantuan dari pihak seperti kami lawyer untuk melakukan somasi. Kantor di mana? Kantor di Sekip. Oh, kantor di Sekip. Seputar Kota Palembang. Di jalan
Jalan pokoknya dekat Pasar Kebun Semai, di situ kantor kita itu ada perkantoran advokat namanya. Perkantoran advokat. Begini Pak, itu contohnya tadi kalau yang punya langsung. Kadang-kadang kan di masyarakat ini tidak menutup kemungkinan mobil masih status di leasing, macet, kadang-kadang dijualkan ke orang lain atau oper alihkan kalau istilahnya itu. Apakah itu dibenarkan dalam inilah ini yang menjadi polemik ya. Kalau saya berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya berlaku pada debitur yang masih memegang objek kendaraan. Ya, di Undang-Undang Fidusia itu sudah jelas dilarang menyewakan, meminjamkan atau lagi memindahtangankan. Artinya kita meminjamkan kunci mobil tersebut atau kendaraan tersebut kepada istri pun nggak boleh secara harfiah. Nah, balik-balik ke putusan Mahkamah Konstitusi tadi, kalau menurut saya kalau unit objek jaminan tersebut sudah pindah tangan, secara nggak langsung tidak berlaku lagi. Kenapa enggak? Itu sudah bisa dilakukan eksekusi secara langsung. Ini berarti pendapat saya ya. Berarti itu yang sering terjadi itu adalah terkadang unit itu sudah pindah tangan, sudah berpindah tangan, itu yang terjadi. Sehingga pihak yang afiliasi yang mendapat surat kuasa itu tadi merasa bahwa itu sudah ada tindakan tindakan hukum terhadap hal tersebut. Bahkan kalau leasing sih saya menganjurkan kalau sudah pindah tangan seperti itu harusnya jangan eksekusi, lapor dulu baru eksekusi. Karena udah jelas itu memindah tangankan di pasal 36 Undang-Undang Fidusia udah jelas. No excuse. No excuse. Tapi saya rasa segala sesuatunya mungkin bisa dimediasikan sebelum hal-hal tersebut terjadi. Makanya buat debitur ya damai itu indah. Damai itu indah. Sebenarnya kalau debitur ada komunikasi baik dengan pihak perusahaan biayaan, saya rasa sih tidak ada masalah. Harapan saya cuma satu. Untuk masyarakat yang ingin mengajukan kredit ataupun kredit kendaraan, kreditlah sesuai kemampuan dan kebutuhan. Hitung-hitung dulu. Ya. Jangan terbawa nafsu. Betul. Jadi nafsu kuat, tenaga kurang. Itu bahaya itu. Oke Pak Audi, terima kasih sudah mengedukasi yang ada di sini. Semoga ke depan bisa sesuai dengan harapan kita semua. Maju terus, pantang mundur. Kita ngobrol nggak usah dianggap serius, tapi jangan dianggap main-main. Sampai ketemu lagi. Selalu jaga kesehatan. Yuk.